Oke, shalom anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk pembelajaran minggu ini? Bagaimana liburannya? Apakah menyenangkan? Oke. Mari anak-anak, Bapak ajak semuanya untuk menyiapkan diri untuk kita melaksanakan chapel kita. Maka dari itu, sebelum kita mulai, Bapak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih yang telah Engkau berikan, untuk kesempatan yang telah berikan kami melaksanakan chapel di hari ini. Engkau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sekarang Bapak berikan waktu kalian untuk bersaat teduh. Ya, kalian pikirkan bagaimana kasih yang Tuhan berikan selama beberapa hari terakhir ini kepada kalian masing-masing, pada kita masing-masing. Mari kita bersatu. Oke, saat teduh selesai. Mari anak-anak, Bapak ajak semuanya untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Give Thanks.
Oke, anak-anak, eh, sebentar kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak ajak semuanya untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas cinta-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, tolong Kau berkati firman ini sudah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami, urapi hamba-Mu juga yang akan memberitakan, supaya apapun yang hamba-Mu ucapkan, bicarakan, ini sesuai dengan apa yang akan Engkau berikan pada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, di minggu ini kita akan merenungkan ya, tentang khotbah Yesus di bukit. Ya, oke. Sebelumnya, ya, Bapak mau menunjukkan satu gambar. Ada yang tahu ini? Ya, mungkin kalau kalian sering membeli mungkin di KFC ya, kentang goreng. Coba. Sekarang Bapak mau tanya, kalau misalnya kalian anak-anak ataupun Bapak Ibu ya diberikan kentang goreng ya, kentang goreng yang tawar. Tidak dikasih bumbu apapun. Ya. Terus kalian makan sampai habis ya. Setelah itu kalian dikasih lagi nih kentang goreng, tapi dikasih garam supaya ada rasa ya, ada rasa asinnya. Pasti kalian melihat ya perbedaannya, ya kan? Yang tadi yang kentang goreng yang tidak dikasih garam itu rasanya tawar, ya kan? Rasa kentang saja, tidak ada rasa asinnya. Tapi setelah diberikan garam, ya, dia menjadi berasa, ya, lebih gurih, ya kan? Tuh. Nah, Yesus juga menyebutkan kalau kita sebagai orang percaya, kita harus memberikan dampak seperti garam tadi ya kepada kentang goreng ini ya. Pada saat kentang goreng ini diberikan garam, dia memberikan dampak suatu rasa ya. Begitu juga kehidupan kita umat manusia yang diumpamakan orang percaya ya, yang diumpamakan untuk menjadi garam dunia, bisa memberi dampak bagi orang-orang maupun lingkungan di sekitar kita. Tuh. Nah, hal ini berhubungan dengan apa yang akan kita renungkan di dalam minggu ini. Nah, apa yang akan kita bahas dalam minggu ini itu tentang khotbah di bukit. Apa sih yang dimaksudkan khotbah di bukit ini? Yaitu tentang ucapan bahagia dan cara hidup untuk Yesus. Ya. Oke, sekarang Bapak minta kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya. Gambar berikut ini merupakan salah satu foto ya dari stadion yang ada di London ya, yaitu Emirates Stadium ya, Emirates Stadium ya. Ini merupakan salah satu markas dari klub sepak bola Arsenal ya di kota London. Nah, sekarang Bapak minta kalian coba bayangkan kalau kalian ini adalah salah satu idola ya,
salah satu fans ya dari klub sepak bola Arsenal ini, dan memiliki mimpi untuk bisa datang ke stadion ini dan menonton Arsenal secara langsung. Lalu tiba-tiba ya di suatu waktu ada bos dari orang tua kalian itu memberikan hadiah kepada kalian. Hadiahnya apa? Yaitu memberikan tiket untuk menonton pertandingan Arsenal ya secara langsung di Emirates Stadium ya, dan tidak tanggung-tanggung. Tiketnya itu adalah tiket VVIP, di mana setiap pengunjung atau penonton yang mendapatkan tiket ini, yang membeli tiket ini, akan dilayani di dalam stadion itu pada saat menonton. Pada saat datang, disambut, dan selain itu diberikan snack selama menonton, dan itu boleh diambil sampai sampai puas ya, dan diberikan atribut untuk menonton. Bayangkan bagaimana bahagianya kalian bila diberikan hadiah seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, pada saat kalian menonton itu, klub yang kalian idolakan ini menang dan mendapatkan juara. Wah, mungkin kalau Bapak pikir ya, kalau Bapak dalam posisi itu ya, Bapak akan sangat gembira, akan sangat bahagia ya, karena menyaksikan secara langsung ya, melalui tempat duduk VVIP ya, klub idola Bapak bisa menang dan mendapatkan juara. Nah, mungkin saja ya, tiket VVIP, makanan, atribut, dan juga momen waktu pada saat klub idola udah juara itu menjadi suatu kebahagiaan kita ya, menjadi suatu gambaran kan surga di dunia ini kan. Nah, namun ya, bacaan Alkitab kita hari ini adalah mengenai surga. Surga yang seperti apa? Yaitu surga yang menekankan bahwa seseorang yang terdahulu ya, seseorang yang paling belakang akan menjadi yang paling depan. Seseorang yang miskin akan menjadi kaya. Lalu seseorang yang lemah akan menjadi kuat. Di sini gambar-gambarnya bukan Bapak hanya pakai sebagai simbol ya, supaya kalian bisa mudah untuk mengingat. Ya. Nah, mari anak-anak, sebelum kita lanjut, kita baca sebagian dari firman Tuhan di dalam kitab Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Bapak akan bacakan, anak-anak tolong perhatikan. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun melihat, berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lalu ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke anak-anak, sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembacaan firman ini. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, setelah Engkau menurunkannya, Engkau berkati bibir lidah hamba-Mu, juga berkati orang-orang yang mendengar, anak-anak-Mu, supaya apapun yang tidak sesuai bisa Engkau buang jauh-jauh Tuhan. Dan apapun yang akan Engkau katakan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Oke. Ya. Nah, dari pembacaan tadi, kita lihat bahwa ucapan bahagia itu terdiri dari dua bagian. Bagian apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kehidupan dunia. Ya. Di bagian pertama, di setiap kalimat yang dituliskan dalam ayat yang sudah kita baca, itu menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia. Lalu selanjutnya di bagian kedua dari setiap ucapan bahagia itu tentang kehidupan di kerajaan Allah. Ya. Nah, ucapan bahagia yang kita baca tadi itu mendeskripsikan tentang seperti apa ya situasi tinggal bersama Yesus di surga dan menikmati kerajaannya. Gitu. Coba kita lihat bagaimana seperti apa tinggal bersama Yesus. Yang pertama, kita akan dihibur. Ya. Kita akan dihibur sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu memiliki bumi, ya, katakan tadi orang yang miskin di hadapan Allah akan memiliki bumi. Lalu dipuaskan dan beroleh kemurahan. Dan yang terakhir adalah melihat Allah secara langsung. Ini yang dideskripsikan tentang bagaimana kita tinggal bersama Yesus di surga dan menikmati kerajaan. Nah, kita disebut sebagai anak-anak Allah dan menerima pahala yang besar. Kebahagiaan kita di dunia ini bisa saja kita kejar. Cuman kita perlu tahu bahwa kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang kekal akan kita dapatkan nanti. Ketika bersama-sama dengan Yesus di surga. Oke. Nah, dari itu sekarang itulah yang kita nantikan. Apa yang kita nantikan? Yaitu kebahagiaan yang kekal.
Nah, mungkin anak-anak berpikir ya, untuk masuk surga itu harus bagaimana? Apakah harus kuat? Apakah harus percaya diri? Atau harus bekerja keras? Ya, percaya di sini maksudnya itu apa? Berdasarkan usaha yang kita lakukan. Tapi tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu yang Tuhan ajarkan. Kita harus sadar diri kita itu sekarang seperti apa. Kita itu lemah, ya. Kita lemah, terus kita ini miskin rohani, dan kita tidak bisa masuk dengan kekuatan kita sendiri. Tapi yang Yesus ajarkan, bagaimana? Itu kita harus percaya kepada Yesus dan percaya kepada apa yang Ia lakukan, ya, di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu. Nah, lihat ayat perkataan Yesus bahwa sebagian orang akan dianiaya. Ya, dalam pembacaan tadi kita lihat Yesus itu berkata kalau setiap orang itu akan dianiaya. Apa sih maksudnya? Dianiaya, seseorang itu akan diperlakukan dengan buruk atas sesuatu yang mereka percayai. Percaya tentang apa? Percaya tentang Yesus. Lalu orang Kristen itu dianiaya karena percaya kepada Yesus. Karena kita percaya sehingga orang-orang itu menganiaya kita. Lalu namun Yesus berkata bahwa jika kamu dianiaya karena imanmu, maka Ia akan memberikanmu pahala di surga. Ini jelas Tuhan sebutkan tadi. Akan disebutkan sebagai anak Allah dan kau akan mendapatkan imbalan di surga nanti. Ya. Karena perlu ingat ini. Nah, maka dari itu anak-anak, Bapak ajak ya, kalian untuk memikirkan satu pertanyaan ini dan refleksikan. Sudahkah kamu meminta Allah untuk menolongmu percaya kepada Yesus dan bukan kepada dirimu sendiri, agar kamu dapat masuk surga? Sudah belum? Kita harus saling refleksikan diri. Bapak, anak juga, guru-guru, ya. Kita harus refleksikan. Sudah kita meminta kepada Allah untuk menolong kita percaya, atau masih kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Kita teringat dengan satu perkataan dari Bunda Teresa. Ya, bukan kita yang menemukan Yesus, tetapi Yesuslah yang telah menemukan kita. Ya. Biarlah satu pertanyaan refleksi tadi dan juga kalimat ini mengajarkan kita bahwa hanya Yesuslah ya yang bisa memberikan kita kebahagiaan itu. Hanya Yesus yang bisa menolong kita untuk datang
dan hidup bersama-sama dengan Dia, bukan kita yang berusaha. Oke, maka dari itu cukup sekian perenungan kita dan chapel kita. Mari anak-anak, Bapak, Ibu, ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk chapel hari ini. Memberkati Tuhan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu juga akan memberikan pembelajaran. Kau pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami untuk kami bisa sadar Tuhan bahwa hanya di dalam-Mu lah kehidupan, kebahagiaan dapat kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.